Dan peran seorang ibu, seorang wanita adalah melahirkan. Kodratnya ya Mbak ya, melahirkan, membesarkan anak, menjaga anak itu nanti tumbuh menjadi seorang yang hebat dan tidak ada tergantung dari keluarga tadi. Jadi kita harus menjadi model dan bentuk untuk generasi muda kita. Jadi pendidikan itu adalah sebuah perjuangan. Bangun pagi, jangan cari HP kita siapin sarapannya apa. Contoh kecil, marah anak kasih Facebook, marah suami kasih Facebook, marah dan teman kasih naik di Facebook. Suami mabuk-mabuk kasih naik di Facebook. Saya mau bilang begini, hal yang mungkin itu tidak baik, mari kita konsumsi sendiri, jangan kita bagi. Ya. Tong Podcast. Halo, jumpa lagi bersama dengan kami dalam Ton Podcast Mari Tong Carita. Dan di Ton Podcast kali ini kita sudah kedatangan para orang-orang hebat, wanita-wanita hebat. Siapakah dia? Saya langsung saja menyapa para ibu-ibu yang sangat luar biasa di Kabupaten Fakfak. Saya langsung menyapa yang pertama orang nomor satu kita dulu. Orang nomor satu, siapakah dia? Ibu Nur Widayati Samaun Dahlan. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Alhamdulillah. Iya, cerah sekali ya, putih-putih nih Bu ya. Oke, dan juga ada Ibu Wakil Bupati kita ya, ada Ibu Srifoni Nimbit Kendik. Selamat pagi Ibu. Selamat pagi ya Mbak. Apa kabar nih? Kabar baik, puji Tuhan. Iya, puji Tuhan ya. Sehat. Kayaknya serasi ya. Iya, apa serasi. memang selalu janjian memang kalau ada pertemuan-pertemuan seperti itu, Bu? Ya, selain janjian biasa ada kontak batin. Ini yang saya suka ya. Selalu serasi. Iya, serasi, kontak batin dan ujung-ujungnya menuju perubahan, Bu ya. Iya, asik. Oke, dan juga ada Ibu Siti Hajar Uswanas. Ini saya sering panggil kakak ya. Iya, kakak aja lebih bagus ya. Iya. Kakak Siti Hajar Uswanas selaku manajer divisi penguatan kapasitas kelembagaan dan Foundation Yayasan AKP Foundation ya. Iya, assalamualaikum kakak. Waalaikumsalam warahmatullahi Kabarnya wabarakatuh. baik ya. Alhamdulillah. Tetap bugar. Iya, harus dong. Oke, ini kita ngomongin soal peran perempuan ya di Kabupaten Fakfak, apalagi juga kita menyambut Hari Kartini ya. Inspirasi Kartini ke aksi perubahan seperti apa. Nah, ini kalau dari Ibu Bupati sendiri selaku Ibu Wakil Bupati melihat peran wanita yang ada di Kabupaten Fakfak ini seperti apa nih? Ya, terima kasih Mbak. Kalau menurut saya Mbak ya, peran wanita itu sebenarnya kita mulai dari diri kita sendiri Mbak ya. Karena sumber daya manusia itu adalah aset penting dalam pembangunan. Untuk perubahan pembangunan itu sumber daya manusia itu sangat penting. Dan sumber daya manusia itu kan dilahirnya dalam suatu keluarga. Anak dalam suatu keluarga adalah sumber daya manusia yang sangat penting. Dan peran seorang ibu, seorang wanita adalah melahirkan. Kodratnya ya Mbak ya, melahirkan, membesarkan anak, menjaga anak itu nanti tumbuh menjadi seorang yang hebat dan tidak ada tergantung dari keluarga tadi. Jadi menurut saya pertama kita melihat dari diri kita sendiri, apakah kita sudah bisa menjadikan diri kita itu seperti seorang ibu yang berhasil mendidik anak-anak kita untuk menjadi sumber daya manusia nantinya untuk pembangunan tadi. Jadi menurut saya adalah berpedoman kepada kita dulu untuk bagaimana kita mendidik mendidik anak kita di keluarga, membantu suami kita, mendidik anak kita menjadi orang-orang yang berguna. Setelah itu mungkin kita bisa ke masyarakat. Setelahnya baru kita bisa ke masyarakat. Dari yang kecil-kecil aja, mungkin di seputaran kita kegiatan-kegiatan kecil yang di sekitar kita. Jadi dengan begitu kita belajar untuk kita menjadi manusia, seorang perempuan yang bisa membawa perubahan untuk masyarakat dari keluarga dulu dan kepada
setelah dari itu keluarga baru orang lain masyarakat. seperti itu ya Bu ya. Oke, kalau dari Ibu Wakil Bupati sendiri dalam pandangan Ibu ya, seperti apa sih aksi perubahan yang paling dibutuhkan oleh perempuan Fak-Fak? Baik, terima kasih. Saya mau Mbak siapa ya? Ya, Apri. Ya, Mbak Apri. Terima kasih atas kesempatannya. Ya. Mbak Apri, saya itu secara pribadi untuk perubahan perempuan Fak-Fak ya. Perubahan perempuan Fak-Fak itu yang mungkin saya nyambung sedikit dari yang disampaikan oleh Mama Bupati tadi, itu sesuatu yang mulai dari dalam. Dari dalam berarti pribadi dulu. Betul. Setelah pribadi, kita lakukan sesuatu kepada keluarga, mulai dari suami dan anak. Setelah kita berhasil dalam keluarga, maka kita juga akan bisa turun ke masyarakat. Masyarakat itu lebih pertama kepada lingkungan, di mana sekitarnya kita berada. Lingkungan sekitar dulu ya Bu ya. Lingkungan sekitar kita. Dari lingkungan sekitar kita, kita sudah dikenal, baru kita ke masyarakat secara umum. Dan untuk perempuan apa ya tadi yang disampaikannya? Perubahan. Perubahan. Kalau kita ke secara umum tadi, paling pertama yang kita mau membuat sebuah perubahan, yang paling pertama adalah berbicara tentang mentalitas. Kalau mentalitas kita baik, maka kita mampu melakukan sesuatu yang lebih baik atau lebih besar pada umumnya. Tetapi kalau mentalitas kita belum cukup untuk kita harus melakukan sesuatu yang baik atau besar kepada masyarakat, itu ujung-ujungnya kita sendiri yang jadi korban. Untuk itu, dalam hal ini saya mau sampaikan, mungkin di acara Hari Kartini hari ini, yang paling pertama yang menyelenggarakan adalah organisasi JP2F yang hari ini ketua adalah Ibu Iti Uswanas. Saya mau sampaikan sedikit kepada Ibu Iti dan teman-teman organisasi untuk mencapai tujuan perempuan memperdayakan manusia atau perempuan itu adalah sesuatu yang tidak mudah, tidak semudah membalik telapak tangan. Untuk itu saya mau bilang pertama adalah bagaimana cara kita merangkul, membekali dengan ilmu pengetahuan yang pertama adalah mempersiapkan mentalitasnya. Kalau sebuah mentalitas itu baik, maka apapun tantangannya nanti kita hadapi di lapangan, itu kita akan mampu untuk menyelesaikan. Dan kita terus maju ke depan. Tetapi untuk secara pribadi kita, mentalitas kita belum cukup, maka kita harus memperkuat lagi untuk lebih mampu dan lebih kuat supaya ketika kita menghadapi untuk memperdayakan orang lain atau perempuan-perempuan lain, kita lebih dulu kuat. Kita lebih dulu mampu. Sehingga ketika tantangan itu datang, kita sudah kuat. Berarti kan dari ini dulu, dari pribadi kita dulu ya Bu ya, mental kita, apakah kita kuat menghadapi, apalagi selaku sebagai seorang ibu wakil bupati dan ibu bupati kan setiap hari harus menghadapi masyarakat, orang yang berbeda-beda karakternya, pasti semua kembali ke mental kita dulu ya Bu ya. Jadi bagi saya sambung, dan pertama memang harus kembali kepada pribadi itu adalah mental. Kita punya mental itu kalau kuat dan mampu, kita sudah kapasitas mentalnya sudah cukup, baru kita bisa terjun ke dunia lain, artinya dunia masyarakat kita itu. Jadi kalau kita ke masyarakat, mungkin saja bukan perempuan atau emansipasinya saja yang kita akan jumpa di sana, tapi lain juga seperti pria atau laki-laki atau lawan jenisnya, pasti kita akan jumpa di sana. Dan yang paling modal pertama itu adalah mentalitas. Kalau mentalitas kita mampu dan kuat, kita pasti buat sesuatu yang lebih kuat dan mampu lagi untuk banyak orang. Dan sampai sekarang ini dari mulai Ibu kegiatan sampai sekarang sudah menemukan orang-orang yang membuat Ibu kuat untuk dibilang ya, ya inspirasi, terus menghadapi dibilang ya seperti tadi, kita perlu mental, tapi iya betul. Jadi mungkin saya secara pribadi
sebenarnya mental itu tumbuh dari sesuatu yang menjadi tantangan. Jadi kalau tidak ada tantangan, mental itu tidak akan bisa terbentuk. Saya hanya mau sampaikan bahwa sebuah mental itu terbentuk oleh sebuah masalah atau sebuah problem atau sebuah tantangan. Kalau kita semakin menghadapi tantangan, mental kita juga semakin bertumbuh. Contoh, mungkin hari ini kapasitas kita, saya sama Mama Bupati, kami duduk sebagai dua mama yang ada di Kabupaten Fakfak yang akan menjadi harapan banyak orang. Betul. Yang paling pertama yang kami siapkan dalam mental kami. Mungkin saja banyak ibu-ibu di luar sana, banyak orang yang di sana, mereka masih berharap banyak kepada kami. Tetapi mungkin kami tidak bisa untuk menjawab keseluruhannya. Atau mungkin ada yang mungkin kami mau menjawab tapi belum sampai pada tujuan. Karena tadi kami belum mampu untuk menghadapi tantangan itu secara global, artinya secara masyarakat ini. Untuk itu saya selalu duduk dengan mama, kami cerita, Mama kayaknya kita ini harus tambah kuat ini, ya. Kita harus semakin kuat lagi karena untuk menghadapi satu orang aja itu pasti dia punya tujuan dan harapannya sudah banyak. Belum 2 orang, belum 3 orang. Sementara tujuan hari ini perempuan itu lebih dari 2 sampai 3. Nah, bagaimana untuk kami akan menghadapi itu ke depan? Dalam hal ini juga saya berharap kepada Ibu Ketua Organisasi JP2F ini, sehingga untuk lebih maju ke depan, yang pertama saya mau sampaikan bahwa penguatan kapasitas mental itu pertama yang harus kita bangun. Untuk membangun manusianya itu pertama adalah kita harus membangun kapasitas penguatan mentalitas. Ya, baik. Nah, ini saya ke Kak Siti Hajar nih, Kak. Kak kan sebagai manajer divisi penguatan kapasitas kelembagaan dan foundation Yayasan AKP Foundation sendiri, dan juga selaku ketua JP2F. Ya, JP2F. Nah, ini melihat perempuan ataupun perempuan lah untuk menuju perubahan yang ada di Kabupaten Fakfak ini seperti apa nih? Iya, baik, terima kasih. Saya apresiasi dulu ya buat Ibu Bupati dan Ibu Wakil Bupati yang saat ini memang sudah menunjukkan aksi perubahannya, bukan hanya dalam rangka Ibu Kartini, tapi secara pribadi saya menilai bahwa ada aksi perubahan yang memang muncul secara alamiah dari beliau berdua, bukan karena kita sama-sama hari ini podcast ya, tapi memang karakter beliau berdua ini menunjukkan bahwa ada sosok perempuan ya, sosok ibu yang punya rasa tanggung jawab yang besar terhadap banyak orang. Itu yang saya lihat dari sisi beliau berdua. Nah, kalau kaitannya dengan pertanyaan tadi, mungkin secara umum orang Fakfak pasti sudah kenal saya dan sangat pasaran gitu. Apalagi soal bukan kritik. Pasaran, mungkin terlalu penting. Akhirnya orang banyak kenal. Apalagi gitu, soal kritik mengkritik ya. Tapi bicara perubahan, saya alhamdulillah di periode ini di 2019 kita sudah punya perubahan untuk kaum perempuan karena sudah 7 kursi di DPR ya. Sudah ada 7 kursi di DPR, dan harapan saya bahwa 5 tahun berikut itu di DPR kalau secara kepartaian ada 20 kursi, maka perempuan harus 10 kursi, laki-laki harus 10 kursi. Itu yang disebut gitu ya. harus seimbang, kesetaraan gendernya ada di situ sebenarnya. Nah, kalau kaitannya dengan kegiatan Kartini hari ini, memang karena basic saya itu adalah penguatan kapasitas, aksi perubahannya sudah terlihat sebenarnya. Dulu saya mengenal Ibu Vivi sebagai ketua panitia, hari ini saya mengenal beliau itu hanya seorang istri pegawai negeri sipil yang ada di Dinas Pertanian. Saya belum tahu apakah beliau punya kemampuan atau tidak ketika dikasih satu kepercayaan. Nah, alhamdulillah hari ini banyak perubahan yang beliau tunjukkan gitu. Ketika JP2F punya inisiatif untuk bikin kegiatan Hari Kartini, kemudian kita bersepakat dan hanya menunjuk, kita panggil Caca Vivi ketua panitia ya, Caca Ros sekretaris ya. Ya sempat orang bilang lihat ke sana kemari, tapi saya berikan penguatan gitu.
tidak mesti harus iti-iti terus gitu. Harus ada iti lain yang bangun, iti betul. lain yang berdiri di depan, iti lain yang bisa berkiprah di dunia ini, tidak hanya iti dan iti gitu. Meskipun usianya sudah tua, tapi kita bertanggung jawab untuk membangun generasi gitu. Jadi kita harus menjadi model dan bentuk untuk generasi muda kita. Oke. Nah, hari ini beliau menunjukkan sikap bertanggung jawab, sikap berdaya, sikap inspiratifnya sebagai ketua panitia. Beliau mampu mengumpul 100 orang perempuan untuk terlibat dalam kepanitiaan Hari Iya. Kartini. Dan akhirnya Iya, terbukti seperti dan itu Heeh. adalah bentuk aksi perubahan yang perubahan. hari ini Iya, terjadi. Oke. Gitu. Nah ini kita kan bakal menyambut Hari Kartini. Nah dari Kak Siti sendiri mungkin memberikan inspirasi kepada para perempuan-perempuan, para Kartini-Kartini kita, khususnya ada Kabupaten Fak-Fak ini untuk lebih bersemangat lagi, memberi kreativitas mereka dan lain sebagainya, seperti apa nih Kak? Iya, jadi mungkin kalau saya punya karakter agak sedikit beda ya dengan banyak teman-teman perempuan yang juga punya basic kepemimpinan ya. Mungkin orang melihat saya hanya karena dari wajah yang sering dibilang agak sedikit beringas, jarang tersenyum. Tapi sebenarnya kalau dekat dengan Caca itu pasti jadinya heboh. Tapi gitu. biasa kalau orang yang agak sedikit mukanya orang bilang agak marah-marah, hatinya lembut loh. Alhamdulillah Iya. saya sampai hari ini hati lembut saya selembut Selembut sutra. Iya. Iya, banyak ibu-ibu yang hari ini ketika mendengar nama saya Caca Iti atau nama lengkap, setelah dekat mereka jadi bingung. Kok orangnya pribadinya beda sama apa wajahnya gitu. Yang iya itu. Jadi Iya. iya. Ada lagunya itu Kak. Oh iya betul. Jadi sebenarnya kalau saya pribadi saya lebih senang mendengar gitu. Mendengar kemudian memberikan peluang, memberikan ruang. Ide saya berikan, kemudian saya membiarkan untuk melihat mereka berkreasi gitu. Di sepanjang ini memang khusus untuk kita di Fak-Fak, perempuan di Fak-Fak itu masih punya banyak kelemahan gitu. Nah, biasanya berawal dari kelemahan itu menjadi kekurangan. Dan saya terus menyuarakan untuk bagaimana penguatan kapasitas kita sebagai perempuan, baik itu individu maupun kelompok komunitas, dan pembentukan karakter itu sangat penting. Mungkin di Fak-Fak masih butuh proses yang panjang ya. Saya lihat banyak komunitas perempuan tumbuh seperti jamur, tapi menurut pandangan saya itu arah tujuannya itu belum sama. Oke, gitu. ya baik. Kalau dari Ibu Bupati sendiri, kita kan menyambut Hari Kartini. Nah ini peran sebagai Ibu Wakil, Ibu Bupati, dan untuk para Kartini kita yang ada di Kabupaten Bawah seperti apa? Mungkin memberikan inspirasi lah kepada mereka. Ya. Saya kira perempuan-perempuan di Fak-Fak ini sudah tangguh-tangguh sih, Mbak. Iya. Hanya mungkin selama ini belum muncul gitu. Belum muncul. Sebenarnya untuk inspirasi Kartini masa kini ini, untuk dalam zaman digital ini, kita ini kan kemana-mana selalu ditemani HP. Betul. Kadang bangun tidur yang dicari pertama malah HP. Bukan mungkin suami saya di mana, anak saya sudah makan atau belum, malah yang dicari-cari HP. Betul. Kadang ke kamar mandi juga bawa HP. Jadi pokoknya kita itu kemana-mana selalu ditemani HP. Nah, sebenarnya kita bisa mempergunakan digital tadi buat kualitas diri kita lebih maju, memajukan kita punya kualitas. Seperti ini Bu, apa namanya Facebook biasa? Pro ya, Facebook Pro ya. Ya, seperti itu. Seperti perempuan-perempuan di Fak-Fak juga itu kan banyak seperti usaha kan. Ya, sebenarnya usaha-usaha. Saya lihat di media sosial, sepertinya malah usaha-usaha itu belum pernah banyak yang diposting. Ya, jadi yang diposting malah hal-hal yang nggak berguna lah. Ya, betul. Seperti bertengkar diposting. Sebenarnya itu kan nggak perlu ya. Jadi kayak misalnya saya punya usaha, itu kan bisa kita posting di media usahanya. sosial, ya. Nah dengan posting itu mungkin ada
teman-teman yang butuh itu barang yang kita posting tadi, ternyata ada ini, bisa dibeli. Atau mungkin Facebook kan bisa dilihat di segala kalangan lah, di betul, mana-mana. betul, Nah, betul. mungkin barang yang kita posting di kita ini di daerah kita belum ada di daerah lain dan mereka membutuhkan, bisa bisa Jadi iya. intinya lebih mengembangkan media sosial Iya. gitu Ibu ya. Dan Oke. media sosial juga dikembangkan bukan untuk hal-hal yang nggak perlu, Betul. mungkin lebih untuk hal-hal yang bermanfaat dan positif. Oke, baik. Kalau dari Ibu Wakil sendiri gimana nih, Bu? Iya. Baik, terima kasih. Pertanyaannya tadi Kartini untuk Fakfak ke depan. Baik, kalau saya menjawab Kartini untuk Fakfak ke depan, itu pertama, ya saya nyambung tadi terkait di media. Karena begini, Kartini itu kan arti dari sebuah Kartini atau makna dari seorang Kartini itu adalah memperjuangkan, ya. Dia memperjuangkan hak asasinya. Artinya mulai hak asasi pendidikan, khususnya kalau saya mau uraikan sedikit. Tujuan Kartini itu adalah pertama memperjuangkan hak asasi perempuan untuk mendapat pendidikan yang layak. Ya. Betul. Jadi kalau kita bawa tarik makna Kartini di hari ini, sesungguhnya memperjuangkan pendidikan yang layak itulah yang harus kita lakukan hari ini. Pendidikan yang layak mungkin saja mulai dari ya mungkin tadi sudah mulai dari diri kita dan sebagainya, tapi intinya memperdayakan manusianya itu sehingga dia lebih kenal apa yang dia lakukan itu baik atau tidak. Jadi pendidikan, mungkin saya sampaikan dulu, pendidikan itu ada dua hal. Pendidikan itu dibagi atas dua hal, formal dan non formal. Mungkin kalau kita Kartini hari ini yang khususnya ibu-ibu yang sedang melakukan kegiatan hari ini, kalau kita mau mendapat pendidikan yang formal kayaknya sudah terlambat atau mungkin sudah selesai waktunya. Tapi pendidikan non formal pasti ada, ya. Itu terkait dengan kegiatan-kegiatan yang positif nyata, gitu, kegiatan-kegiatan yang positif, yang apa yang harus kita lakukan kepada orang lain. Jadi pendidikan itu adalah sebuah perjuangan, sebuah usaha untuk kita mendapatkan. Jadi pendidikan pertama adalah yang kita harus terapkan. Kalau kita sudah menemukan pendidikan yang sebenarnya dalam diri kita, mungkin yang non formal, ya saya bicara. Dalam hal ini non formal, itu pendidikannya sederhana sekali. Tapi seringkali itu yang lalai, yang kita lakukannya sangat tidak konsisten atau konsekuensinya tidak dapat gitu. Karena pendidikan yang tidak layak, pendidikan non formal itu banyak hal. Mulai dari bagaimana kita menerapkan sesuatu yang baik, mulai dari dalam keluarga sampai yang tadi saya sambung lagi, anak-anak dan kepada orang lain di luar. Jadi pendidikan non formal itu banyak hal sebenarnya. Mulai dari sikap perilaku kita, terus apa yang kita harus buat kepada orang lain, itu mulai dari yang kita terapkan itu. Jadi kalau saya nyambung kepada contohnya yang tadi Mama bilang, kita pagi cari Facebook, cari HP. Ya mungkin di kesempatan yang indah ini, kesempatan yang sangat berbahagia ini, saya mau sampaikan kepada Kartini Fakfak, ya. Karena kita bicara Kartini, maka Kartini Fakfak itu dijulukan perempuan-perempuan. Perempuan-perempuan Fakfak, mari. Saya lihat di media itu banyak yang selalu masuk itu mama-mama, Kartini yang masuk. Yang banyak ributnya di media. Itu kita mama-mama. Maksudnya bukan mama sana tapi kita, mama-mama kita. Saya termasuk bagian dari itu. Jadi mulai mungkin dari dalam. Tanggung jawab pertama pendidikan adalah bagaimana kita melakukan sesuatu baik. Mulai dari suami, bangun pagi, jangan cari HP dan siapin sarapannya apa, ya. Mama sudah pikir pagi itu saya harus siapkan apa. Bangun pagi, saya harus siapin minum dulu untuk suami, kemudian untuk anak, siapin anak ke sekolah. Itu yang paling pertama pendidikan yang harus kita terapkan. Kalau kita Kartini yang seorang mama seperti saya, macam Mama Bupati, Ibu Iti dan mama semua, itu kita mungkin sudah dapat pendidikan yang mungkin saja layak yang kita sudah dapat.
Tapi kira-kira apa yang kita mau terapkan pendidikan itu? Mulai dari hal yang paling sederhana dan kecil itu dari dalam. Siapin bapak punya minum, setelah itu siapin anak ke sekolah, siapin bapak pakaian, siapkan segala sesuatu terkait dengan tanggung jawab sebagai seorang Kartini dalam rumah tangga itu sendiri, seorang ibu. Jadi bagaimana itu dulu, karena itu adalah salah satu pendidikan yang memang non formal yang kita harus terapkan. Jangan sampai bangun mulai pegang HP, suami mau minum mau jalan tidak ada minum, main HP lihat Facebook, posting, ini kebanyakan. Minta maaf status sekali, orang gitu ya Bu, ya. hari ini saya mau coba buka sedikit karena secara pribadi saya punya akun Facebook. Tapi saya tidak pernah masuk Facebook. Iya. Namanya siapa? Namanya Facebook apa Bu? Ya kita promosi. Nanti promosi ya Bu ya. Ya. Jadi saya punya akun Facebook. Mainan. Tapi saya tidak pernah masuk di akun Facebook. Facebook yang saya pakai adalah saya pantau. Tim pantau Saya nih bahaya pantau nih ya. kira-kira mungkin Iya, saja bisa. ada anak-anak kita, remaja, ibu-ibu kita yang mungkin saya lebih kenal pribadinya atau teman atau apa. Ada hal saja yang mungkin di dalam media itu yang disampaikan hal yang kurang berkenan untuk harus dipublikasikan ke masyarakat. Saya akan masuk secara pribadi dan saya hubungi. Kalau bisa jangan. Betul. Karena tujuan dari media sebenarnya bagus. Cuma kita kebanyakan salah menggunakan media untuk mengekspor hal yang kurang berkenan. Iya, intinya bermain media sosial yang dibilang positif aja gitu ya, Bu, sebagai ibu rumah tangga misalnya seperti itu. Dan itu kalau bagi saya itu tidak pantas. Ya. Contoh kecil, marah anak kasih Facebook, marah suami kasih Facebook, marah dan teman kasih di Facebook. Suami mabuk-mabuk kasih di Facebook. Saya mau bilang begini, hal yang mungkin itu tidak baik, mari kita konsumsi sendiri, jangan kita bagi, ya. Karena kenapa? Mungkin di Facebook ini orang mengharapkan sesuatu yang baik, sesuatu yang memotivasi orang itu sendiri ketika dia membaca postingan kita atau kita punya tulisan atau yang kita kasih naik di media itu, dia berharap sekali sesuatu yang memotivasi dia atau membantu dia meringankan beban pribadinya, mungkin masalah keluarga, masalah rumah tangga, masalah apa saja yang mungkin terjadi dalam kehidupan keluarga itu, dia bisa terbantu lewat media yang kita bagi. Tapi ternyata selama ini yang terjadi, yang saya amati dan saya pantau di media itu banyak itu orang salah sudah punya masalah, kita bawa lagi masalah kita, masuk lagi di dunia media, kita share lagi ke semua orang. Waduh, saya itu kadang-kadang saya lihat itu saya bilang, aduh Tuhan, kapan nih orang-orang ini bisa sadar? Karena kenapa? Yang pantas kita bagi adalah sesuatu yang baik dan benar, yang memotivasi orang, membuat orang itu bangkit untuk lebih maju, lebih termotivasi untuk membangun kehidupan rumah tangga yang baik. Itu tujuan dari Kartini sebenarnya. Dan jangan kita bicara motivasi orang Kartini yang hebat. Apa yang hebat kalau media saja hancur-hancuran seperti itu? Ya? Media itu sebenarnya suatu wadah yang disiapkan untuk sebenarnya berbagi hal-hal yang baik, membantu orang lain jika orang itu bermasalah, dia terbantu mungkin doa inspirasi apa yang kita bagi supaya orang itu bisa termotivasi, dan tadinya mungkin dia marah ketika dia baca postingan kita atau kita punya tulisan yang kita sampaikan ke media itu, dia terbantu, dia dibantu. Mungkin tidak secara langsung orang itu berubahnya dengan sendiri tanpa kita lewat kita atau lewat orang lain. Jadi saya sebenarnya tujuannya yang pertama adalah saya coba masuk sedikit untuk mengoreksi tentang media. Ya, ini Kartini yang lebih banyak menggunakan media untuk meng-share sesuatu yang sebenarnya bagi saya itu sangat prihatin. Ya, saya mau bilang tidak baik lagi nanti ada kesan, tapi sangat prihatin sekali. Dan untuk kesempatan ini saya berharap di kesempatan waktu yang berbahagia, yang terhormat ini, saya mau sampaikan kepada semua kaum perempuan, kaum wanita, kaum Kartini yang hari ini sedang kita rayakan. Mari kita sama-sama mulai hari ini. Saya tidak membuat sesuatu yang menyakiti atau membuat sesuatu yang membuat orang kecewa, menyinggung atau apa, tapi saya mengajak mari ibu-ibu, anak-anak remaja, perempuan, anak-anak sekolah yang wanita, mari sama-sama mari kita lihat hal ini, apa yang baik, yang pantas dan layak saya sampaikan kepada orang lewat media massa.
Nah, khususnya di media Facebook. Oke. Karena media Facebook ini umum ya. Iya, Kalau betul. mungkin kita punya akun-akun lain Akun mungkin lain. secara pribadi sekali, tapi Facebook itu umum sekali. Iya. Oke, baik. Ibu Wakil kayaknya luar biasa ya. Iya. Ini mungkin inspirasi sangat apa ya membuat orang ternyata memang harus kita menggunakan media sosial itu dengan hal-hal yang baik, khususnya para mama-mama ya yang ada di Kabupaten Fakfak seperti itu. Jadi mungkin saya tambah sedikit, Mbak. Saya minta maaf. Saya selalu sampaikan begini, aduh Tuhan, sampai kapan ya saya bisa sampaikan ke orang banyak bahwa jangan lakukan lagi hal itu, atau mungkin mari kurangi secara pribadi masing-masing. Mari kita belajar untuk mengurangi apa yang selama ini kita selalu menjadi tumpuan sasaran. Seperti Facebook ini bukan media yang bagus, tapi tempat sampah untuk kita buang-buang tempat sampahnya kita, sampah yang ada kita lemparkan ke sana. Rasanya itu selesai. Tapi sebenarnya bukan hanya dipermasalahkan Facebooknya ya, tapi orangnya pribadi. Gitu. Untuk itu Mbak, yang tadi saya sampaikan, media sebenarnya baik, tujuan dari media itu baik. Cuma karena orang salah menyampaikan, salah menggunakan, akhirnya hal itu jadi tidak baik. Tidak baik, betul. Jadi saya dalam hati, Tuhan kapan ya saya bisa sampaikan kepada semua. Kaum wanita. Oke, baik, itu terima kasih sekali ya atas semangatnya yang luar biasa. Memang semangat Kartininya kentara sekali ya Bu ya. Sampai batuk gitu ya Bu ya. Oh iya. Oke, baik, terima kasih Ibu Bupati, Ibu Wakil dan juga Kakak Siti yang sudah meluangkan waktu kita dalam Tone Podcast kita kali ini. Dan baik, itu tadi perbincangan kita dalam Tone Podcast. Mari tong carita, sampai jumpa. Lebih dari 30 menit Kak. Tapi kayaknya tidak cukup.